Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Siapa sangka, seorang pemuda desa yang hanya seorang buruh bangunan di negeri orang bisa menemukan cinta sejati dengan seorang wanita kaya raya? Kisah ini penuh haru, perjuangan, dan keajaiban takdir. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hidup seorang pemuda bernama Budi. Lahir dari keluarga sederhana, ia tumbuh sebagai anak yang tangguh dan pekerja keras. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ibunya, Maksumi, berjualan di pasar dan bekerja serabutan untuk mendapatkan uang tambahan. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan Budi sebagai satu-satunya harapan bagi ibunya yang semakin renta. Suatu hari, setelah pulang dari sawah tempatnya bekerja paruh waktu, Budi duduk di teras rumahnya yang sederhana, ditemani secangkir teh hangat buatan ibunya. "Bu, aku ingin pergi ke Arab," ucapnya lirih. Matanya menerawang jauh. Maksumi yang sedang mengiris bawang untuk memasak berhenti sejenak. Ia menatap putranya dengan mata yang penuh harapan sekaligus kekhawatiran. "Kamu serius, Nak? Itu jauh. Ibu takut kalau ada apa-apa," ucapnya dengan suara bergetar. Budi tersenyum tipis, mencoba menenangkan hati ibunya. "Bu, ini demi masa depan. Aku ingin ibu hidup lebih layak. Aku nggak mau ibu terus bekerja di usia setua ini. Aku akan kirim uang setiap bulan, Bu." Air mata menggenang di pelupuk mata Maksumi. Ia ingin menolak, tapi melihat keteguhan di wajah anaknya, ia tahu bahwa Budi telah membuat keputusan besar dalam hidupnya. Dengan berat hati, ia mengangguk. "Kalau itu keputusanmu, ibu hanya bisa mendoakan. Semoga Allah melindungimu di negeri orang," ucapnya sambil mengelus kepala Budi. Malam itu, Budi duduk di dalam kamar kecilnya. Ia menatap foto almarhum ayahnya yang terpajang di dinding. "Pak, doakan Budi. Aku akan berjuang seperti yang dulu Bapak ajarkan." Perjalanan menuju Arab Saudi tidaklah mudah. Setelah melewati proses administrasi yang panjang dan penuh birokrasi, akhirnya Budi bersama puluhan pekerja lainnya diterbangkan ke negeri gurun pasir itu. Hatinya berdebar saat pesawat mendarat di Bandara Riyadh. Ia menatap keluar jendela pesawat, melihat hamparan pasir yang luas, berbeda jauh dengan hijaunya sawah di desanya. "Bismillah," gumamnya sambil menggenggam tas kecil berisi pakaian dan beberapa lembar rupiah yang diberikan ibunya sebagai bekal. Sesampainya di tempat kerja, ia segera diperkenalkan kepada mandor yang akan mengawasinya. Pekerjaan sebagai buruh bangunan ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Matahari bersinar terik, udara panas menyengat, dan debu berterbangan di mana-mana. Namun, Budi tetap bekerja dengan sepenuh hati. "Budi, istirahat dulu," sapa Hasan, sesama pekerja asal Indonesia yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Budi menggeleng, menyeka keringat di dahinya. "Aku harus menyelesaikan ini dulu. Aku ingin cepat belajar dan bisa bekerja lebih baik." Hasan tersenyum bangga. "Kamu memang luar biasa, Dik. Semangatmu tinggi sekali." Hari-hari berlalu, Budi mulai terbiasa dengan pekerjaan beratnya. Meski tangannya melepuh dan tubuhnya terasa remuk setelah seharian bekerja, ia tak pernah mengeluh. Dalam hatinya, ia selalu mengingat wajah ibunya, dan itu memberinya kekuatan untuk bertahan. Suatu sore, ketika Budi sedang mengangkut tumpukan batu bata di halaman sebuah villa mewah, ia mendengar suara lembut memanggilnya. "Kamu dari mana?" Budi menoleh, matanya bertemu dengan seorang wanita muda berkerudung putih. Wajahnya cantik, dengan mata hijau yang memancarkan keteduhan. Wanita itu tampak berbeda dari orang-orang kaya yang biasa ia lihat di villa tersebut. Ada sesuatu yang sederhana dan menenangkan dalam caranya berbicara. "Aku dari Indonesia," jawab Budi, agak gugup. Ia jarang berbicara dengan pemilik rumah, apalagi seorang wanita. Wanita itu tersenyum. "Aku suka Indonesia. Orang-orangnya baik dan pekerja keras." Budi hanya mengangguk, bingung harus berkata apa. Ia tak ingin terlalu lama berbicara, takut dimarahi mandor. Namun,
Sebelum ia beranjak pergi, wanita itu kembali bertanya, "Namamu siapa?" "Budi." Wanita itu tersenyum lagi. "Aku Laila." Tanpa menunggu jawaban, Laila berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan Budi yang masih berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Sejak pertemuan itu, Laila sering keluar rumah dan berbicara dengan Budi saat ia sedang bekerja. Awalnya, Budi ragu untuk membalas sapaan Laila, takut dianggap lancang, tetapi Laila selalu ramah dan bersikap sopan padanya. "Kenapa kamu bekerja di sini?" tanya Laila suatu hari, duduk di teras rumahnya sementara Budi sedang mencangkul tanah di halaman. Budi mengangkat kepalanya, mengusap peluh di dahinya. "Aku ingin membantu ibuku di kampung. Aku ingin membangun rumah yang layak untuknya." Mata Laila melembut. "Kamu anak yang baik. Tidak banyak orang yang sepeduli itu dengan orang tuanya." Budi hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali berbicara dengan Laila. Ada ketenangan yang ia rasakan, seolah-olah Laila adalah seseorang yang sudah lama dikenalnya. Hari demi hari, percakapan mereka semakin sering. Laila tertarik mendengar cerita tentang Indonesia, tentang sawah yang hijau, sungai yang jernih, dan suara azan dari masjid kecil di desa Budi. Sebaliknya, Budi kagum mendengar cerita Laila tentang budaya Arab, kehidupan di kota besar, dan bagaimana ia tumbuh dalam keluarga yang kaya namun tetap menghargai kesederhanaan. "Menurutmu, kebahagiaan itu apa?" tanya Laila suatu sore. Budi terdiam sejenak, lalu menjawab, "Bukan harta, tapi bersama orang yang kita cintai dan bisa membuat mereka bahagia." Laila menatap Budi dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada seseorang yang memahami arti kebahagiaan lebih dari sekadar kekayaan dan status sosial. Di dalam hati keduanya, benih cinta mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Namun, mereka tak tahu bahwa perjalanan cinta mereka akan menghadapi ujian yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Suatu hari, Laila dipanggil oleh ayahnya, seorang pengusaha kaya yang sangat dihormati di kota itu. "Laila, ada yang ingin ayah bicarakan," ujar sang ayah dengan suara tegas. Laila duduk dengan gelisah. Ia sudah menebak kemana arah pembicaraan ini. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Apa itu, ayah?" Ayahnya menatapnya dengan tajam. "Aku mendengar kau sering berbicara dengan pekerja bangunan itu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Laila menelan ludah. Ia tak mungkin berbohong, tapi ia juga tahu ayahnya tidak akan mudah menerima kenyataan. "Dia hanya teman, ayah. Aku sering berbincang dengannya tentang Indonesia dan kehidupannya di sana." Sang ayah menghela napas berat. "Laila, dengarkan ayah baik-baik. Kau berasal dari keluarga terpandang. Kau tidak boleh dekat dengan orang seperti itu. Dia hanya pekerja kasar, bukan orang yang pantas untukmu." Laila merasakan dadanya sesak. "Ayah, kenapa kita harus selalu menilai seseorang dari statusnya? Budi adalah pria yang baik, pekerja keras, dan dia memiliki hati yang tulus." Ayahnya menggeleng dengan tegas. "Cukup, Laila. Jangan pernah lagi berbicara dengannya. Jika ayah melihatmu dekat dengannya lagi, kau akan menanggung akibatnya." Laila hanya bisa menunduk. Ia tahu bahwa melawan ayahnya bukanlah hal yang mudah. Tapi hatinya tidak bisa begitu saja menghapus perasaannya kepada Budi. Sejak peringatan itu, Laila mulai menghindari Budi. Ia tidak lagi keluar ke halaman saat Budi bekerja. Ia tidak lagi menyapa Budi dengan senyum lembutnya. Budi yang menyadari perubahan itu merasa hatinya hancur. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Suatu sore, saat Budi sedang memindahkan semen, ia melihat Laila berdiri di balkon rumahnya. Mata mereka bertemu sejenak, tapi Laila segera berpaling. Ada kesedihan yang jelas di matanya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. "Budi, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu terlihat begitu muram?" tanya Hasan yang melihat perubahan sikap sahabatnya. Budi menghela napas. "Laila tidak lagi menyapaku. Aku tidak tahu kenapa." Hasan mengangguk pelan. "Mungkin keluarganya mengetahui kedekatan kalian."
Orang kaya seperti mereka biasanya tidak akan menerima hubungan dengan orang biasa seperti kita. Budi menunduk, merasakan dadanya semakin berat. Aku tahu, tapi aku hanya ingin berbicara dengannya sekali lagi. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, saat Budi sedang membersihkan halaman belakang, tiba-tiba ia mendengar suara pelan memanggil namanya. Budi. Budi menoleh dan melihat Laila berdiri di balik tembok. Matanya berkaca-kaca. Ia segera menghampirinya. Laila, apa yang terjadi? Kenapa kau menghindar dariku? Tanyanya dengan suara bergetar. Laila menunduk, menggigit bibirnya. Ayahku tahu tentang kita. Dia melarangku berbicara denganmu. Aku tidak ingin membuat masalah untukmu, Budi. Budi menghela napas panjang. Laila, aku tidak peduli seberapa sulit ini. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tulus padamu. Laila menatapnya dengan mata penuh air mata. Aku juga, Budi. Tapi aku takut. Budi menggenggam tangannya lembut. Kita akan mencari jalan, Laila. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Laila mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan. Ia tahu, perjuangan mereka baru saja dimulai. Namun, kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Keesokan harinya, salah satu saudara Laila melihat mereka berbicara dan segera melaporkannya kepada ayah mereka. Kemarahan pun meledak di rumah Laila. Laila, apa yang ayah bilang tentang laki-laki itu? Suara ayahnya menggema di dalam rumah. Laila berdiri di hadapan ayahnya dengan gemetar. Ayah, aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Sang ayah semakin marah. Kau sudah kehilangan akal. Apa kau mau mempermalukan keluarga kita? Kau akan segera dijodohkan dengan pria yang lebih pantas. Mata Laila melebar. Dijodohkan? Dengan siapa? Dengan putra sahabat ayah. Seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya. Air mata Laila menetes. Ia merasa dunianya runtuh. Malam itu, Laila duduk di kamarnya, memandang bintang-bintang di langit. Pikirannya kacau. Jika ia menuruti ayahnya, maka ia akan kehilangan cinta sejatinya. Namun, jika ia menentang ayahnya, maka ia akan dianggap sebagai anak durhaka. Di tempat lain, Budi pun tidak bisa tidur. Ia memikirkan Laila, memikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Ia sadar bahwa ia hanyalah buruh bangunan biasa, sementara Laila berasal dari keluarga terpandang. Namun, ia tidak ingin menyerah. Aku harus berjuang. Aku tidak boleh kalah oleh keadaan, gumamnya. Tanpa ia sadari, air mata mengalir di pipinya. Ia merindukan Laila, merindukan kebersamaan mereka. Namun, apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi segalanya? Esok harinya, Laila duduk di ruang tamu bersama ibunya. Wajahnya masih sembab akibat tangisan semalam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah lamunannya, seorang pria berpakaian mewah datang bersama ayahnya. Laila, ini Hasan, putra dari sahabat ayah, ujar sang ayah dengan nada penuh harapan. Laila menatap pria itu. Hasan memang tampan, tetapi tatapannya kosong dan penuh kesombongan. Salam, Laila, ucapnya dengan senyum tipis. Laila mengangguk kecil. Hatinya masih dipenuhi kebingungan. Ayah, aku butuh waktu untuk memikirkan ini, ucapnya dengan suara bergetar. Sang ayah menatapnya tajam. Tidak ada waktu, Laila. Ini sudah diputuskan. Laila merasakan kepedihan menyayat hatinya. Ia ingin menolak, tetapi tak ingin membuat keluarganya murka. Sementara itu, Budi masih berusaha mencari cara untuk bertemu Laila. Ia memberanikan diri mendatangi rumah Laila di malam hari. Namun, sebelum ia sempat masuk lebih jauh, beberapa pengawal keluarga Laila mencegatnya. Pergi dari sini. Kau tidak pantas berada di dekat Laila, bentak salah satu pengawal. Budi mengepalkan tangan. Aku hanya ingin berbicara dengannya sekali saja. Namun, mereka mendorongnya hingga terjatuh ke tanah. Laila akan menikah dengan pria lain. Terimalah kenyataan.
Hati Budi serasa dihantam badai. Ia menatap ke arah balkon kamar Laila, berharap Laila melihatnya, tapi jendela itu tertutup rapat. Dengan langkah berat, ia pergi meninggalkan tempat itu. Laila mengetahui kejadian itu dari seorang pelayan setianya. Ia menangis tanpa henti di kamarnya. Ia merasa tidak berdaya. Setiap hari ia hanya bisa memandang keluar jendela, berharap bisa bertemu dengan Budi sekali lagi. "Laila, kau harus melupakan dia," ucap ibunya dengan lembut. "Pikirkan masa depanmu." "Ibu, bagaimana aku bisa melupakan seseorang yang begitu berarti bagiku?" jawab Laila. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Ibunya mengelus rambutnya. "Kadang, cinta harus dikorbankan demi kehormatan keluarga." Tapi Laila tidak yakin bisa melakukannya. Ia tahu bahwa hatinya hanya untuk Budi. Di tengah malam, Laila membuat keputusan besar. Ia tidak bisa membiarkan pernikahan ini terjadi. Dengan bantuan pelayannya, ia menyelinap keluar dari rumah dan menemui Budi di tempat biasa mereka bertemu. Saat melihat Laila, Budi terkejut. "Laila, apa yang kau lakukan di sini?" Laila menatapnya dengan mata penuh air mata. "Budi, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ayo pergi dari sini." Budi terdiam sejenak. Ia ingin pergi bersama Laila, tetapi ia juga sadar bahwa keluarga Laila tidak akan tinggal diam. "Laila, kalau kita pergi, apa kau siap meninggalkan segalanya?" Laila mengangguk. "Aku hanya butuh kau, Budi. Tak peduli dimanapun kita berada." Mereka berdua berlari menuju kota, berusaha menemukan tempat aman. Namun, baru beberapa jam berlalu, pengawal keluarga Laila berhasil menemukan mereka. "Laila, kembali sekarang juga." Suara ayahnya menggema di jalanan. Laila menggenggam tangan Budi erat. "Tidak, ayah. Aku mencintainya." Sang ayah mendekat dengan wajah penuh amarah. "Kau membuat keluarga malu, Laila. Jika kau tetap bersamanya, kau bukan lagi anakku." Budi menatap Laila. "Laila, aku tidak ingin kau kehilangan segalanya demi aku." Laila menangis terseduh. "Aku tidak peduli, Budi. Aku hanya ingin bersamamu." Dalam kebimbangan itu, Laila harus memilih antara cinta dan keluarganya. Keputusan yang akan menentukan nasib mereka selamanya. Laila menatap ayahnya dengan penuh keteguhan, meski air mata terus mengalir di pipinya. Ia tak menyangka bahwa ayahnya rela mengusirnya hanya karena ia mencintai seseorang yang dianggap tidak pantas. "Kalau itu keputusan ayah, maka aku akan pergi. Tapi ingat, aku pergi bukan karena aku ingin menentangmu, melainkan karena hatiku telah memilih," ucap Laila dengan suara bergetar. Ayahnya terdiam sejenak, tetapi amarahnya tak mereda. Ia mengalihkan pandangannya, seolah tidak ingin lagi mengakui Laila sebagai anaknya. Budi menggenggam tangan Laila lebih erat. "Laila, aku tidak ingin kau kehilangan keluargamu karena aku. Jika kau ingin kembali, aku akan mengerti." Laila menatap mata Budi dengan penuh kepastian. "Tidak, Budi. Aku telah memilih. Cinta ini lebih besar dari segalanya." Dengan langkah berat, Laila dan Budi meninggalkan rumahnya. Mereka berjalan tanpa arah, hanya dengan tekad bahwa mereka harus mencari kehidupan baru. Udara malam yang dingin menusuk kulit, tetapi Laila tidak peduli. Ia hanya ingin bersama Budi. "Kita akan pergi kemana?" tanya Laila. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Budi menghela napas. "Aku punya teman di kota lain. Kita bisa mencari pekerjaan di sana dan memulai hidup baru." Laila mengangguk. Ia percaya pada Budi, meskipun ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ia telah meninggalkan kehidupannya yang nyaman, dan kini ia harus belajar hidup dengan cara yang baru. Malam itu, mereka menaiki bus menuju kota yang jauh. Laila bersandar di bahu Budi, merasa tenang meski hatinya masih bergemuruh. Ketika mereka tiba di kota tujuan, kenyataan mulai terasa lebih berat. Budi berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak mudah bagi seorang buruh bangunan asing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sementara itu, Laila yang terbiasa hidup dalam kemewahan harus beradaptasi dengan keadaan yang serba sederhana.
Budi, aku bisa bekerja juga, kata Laila dengan penuh keyakinan. Aku tidak ingin hanya bergantung padamu. Budi menggeleng. Tidak, Laila, aku ingin melindungimu. Aku yang akan bekerja, dan kau bisa tetap aman di tempat tinggal kita. Namun, Laila tidak setuju. Ia mulai mencari pekerjaan sebagai pengajar bahasa Inggris untuk anak-anak setempat. Sedikit demi sedikit, mereka mulai membangun kehidupan baru. Meski sulit, mereka bahagia karena mereka memiliki satu sama lain. Suatu hari, ketika Laila sedang mengajar, seorang pria datang menemuinya. Laila terkejut saat melihat wajah yang sangat dikenalnya. Itu Hasan, pria yang seharusnya menjadi calon suaminya. Laila, aku mencarimu kemana-mana, ujar Hasan dengan tatapan serius. Ayahmu sedang sakit. Dia merindukanmu. Laila terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya, yang telah mengusirnya, kini mencarinya. Apakah dia benar-benar ingin menemuiku? Atau ini hanya cara untuk membawaku kembali? Tanya Laila dengan suara penuh keraguan. Hasan menatapnya dalam. Aku tahu ini sulit bagimu, tetapi setidaknya temuilah dia sekali saja. Laila akhirnya memutuskan untuk menemui ayahnya. Dengan hati berdebar, ia kembali ke rumah yang pernah ia tinggalkan. Saat memasuki kamar ayahnya, ia melihat sosok pria tua yang jauh lebih lemah daripada terakhir kali ia melihatnya. Laila, kau datang. Suara ayahnya serak dan penuh penyesalan. Laila menahan air matanya. Ayah, aku. Sang ayah meraih tangan Laila dengan lemah. Aku salah, Nak. Aku terlalu keras kepala. Aku hanya takut kehilanganmu. Laila tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia memeluk ayahnya erat. Ayah, aku juga merindukanmu. Di belakangnya, Budi berdiri dengan tenang, menyaksikan momen penuh haru itu. Ia tahu, meskipun perjalanannya bersama Laila penuh rintangan, cinta mereka telah membawa mereka ke titik ini, di mana cinta dan pengampunan akhirnya menang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, mereka akan menghadapi segalanya bersama.